Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Dr. Tifa berdiri terpaku di depan sebuah lemari arsip tua di kampus tua Yogyakarta. Malam itu, udara dingin menyusup lewat ventilasi bangunan yang telah berdiri sejak awal 80-an. Suara detik jam dinding menggema pelan di ruang dokumentasi pascasarjana yang telah lama ditinggalkan. Hanya suara langkahnya dan gesekan kertas tua yang menemani pencarian itu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah surat tugas penelitian. Namun yang ia cari bukan bahan akademik biasa, melainkan sesuatu yang disebut-sebut sebagai legenda palsu, skripsi milik Mulyono, seorang tokoh publik yang mengaku lulus dari universitas tersebut tahun 1988. Map biru berdebu itu tertulis jelas, Mulyono, 1988. Jantung Dr. Tifa berdetak cepat. Perlahan, ia membukanya. Yang muncul adalah tumpukan kertas putih yang tampak terlalu baru untuk berusia puluhan tahun. Judul skripsinya sederhana, terlalu sederhana untuk ukuran mahasiswa tingkat akhir. Lembar pengesahan? Kosong. Tanpa tanda tangan. Tanpa stempel. Aneh, gumamnya. Ia menggeser halaman demi halaman. Tak ada bibliografi, tak ada struktur ilmiah. Semuanya tampak seperti hasil cetakan modern. Dr. Tifa menutup map itu dengan hati-hati. Ia tahu, ini bukan sekadar kesalahan arsip. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia mengeluarkan ponsel dan memotret beberapa halaman. Lalu dengan langkah cepat, ia meninggalkan ruang arsip menuju lantai 2, tempat tersimpannya dokumen daftar lulusan. Di ruang administrasi yang remang, ia membuka lemari logam dan mencari tahun 1988. Buku tebal bersampul coklat tua itu tergeletak diam. Tangan Dr. Tifa membuka lembar demi lembar, mencari nama, Mulyono. Matanya menyisir tiap kolom, nama, NIM, dan keterangan kelulusan. Namun tak ada Mulyono. Tak satu pun. Dr. Tifa menggigit bibir. Napasnya memburu. Jika nama itu tidak tercantum di daftar lulusan, lalu, bagaimana bisa ia memiliki ijazah? Malam itu, langkahnya semakin cepat menuruni tangga kampus. Tak ada lagi keraguan. Ia harus cari lebih jauh. Karena mungkin, ada yang lebih besar dari sekadar ijazah palsu. Pagi berikutnya, Dr. Tifa berdiri di depan pagar sebuah rumah sederhana di selatan kota. Pagar itu terbuat dari besi tua, berkarat di beberapa bagian. Ia menatap papan nama kecil di dekat pintu gerbang, Dr. Soewarno. Pria itu disebut-sebut sebagai dosen pembimbing skripsi Mulyono pada tahun 1988. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria sepuh bersarung dan berpeci menyambutnya dengan senyum ramah, meski raut wajahnya menunjukkan keheranan. Anda mencari siapa? Enduk. Dr. Soewarno. Saya ingin bertanya soal seorang mahasiswa lama, jawab Tifa sopan. Monggo masuk. Saya sendiri Dr. Soewarno. Ruang tamunya dipenuhi rak-rak buku tua dan berkas-berkas kertas usang. Aroma kayu dan lemari tua menyatu dengan udara pagi yang lembab. Mereka duduk berhadapan. Tifa membuka map coklat dari tasnya, lalu mengeluarkan salinan skripsi yang ia temukan semalam. Bapak, mohon maaf. Apakah Bapak masih ingat membimbing skripsi ini? Milik Mulyono, tahun 1988. Dr. Soewarno mengernyit. Ia menatap judul skripsi itu cukup lama, lalu menggeleng pelan. Mulyono, siapa ya? Saya lupa. Saya membimbing banyak mahasiswa waktu itu. Tifa membuka lembar pengesahan kosong di skripsi itu. Bapak tahu ini tidak ada tanda tangan atau stempel? Dan ini jenis kertas baru. Bahkan tinta cetaknya bukan dari mesin tik tahun 80-an.
Soewarno terlihat resah. Matanya menyipit. Saya tak ingat membimbing skripsi ini. Tapi saya punya arsip lama. Sebentar. Ia berdiri perlahan dan membuka lemari kayu yang hampir copot engselnya. Dari dalam, ia mengeluarkan map plastik bening dan menyerahkannya ke Tifa. Ini salinan ijazah mahasiswa yang saya bimbing dari tahun itu. Mungkin bisa dibandingkan. Tifa mengangguk cepat. Di dalam map itu, ada 3 ijazah asli dari tahun 1988. Semuanya tampak tua, kertasnya kekuningan, dan cap universitasnya menempel dalam kondisi khas stempel basah. Tanda tangan rektor konsisten, rapi, berwarna biru tua, dengan cetakan surat yang sama. Lalu, ia mengeluarkan satu salinan lagi, ijazah milik Mulyono. Dengan mata teliti, ia membandingkan semua. Dan hasilnya mencolok. Huruf pada ijazah Mulyono lebih modern, tinta hitam yang lebih pekat. Capnya terlalu bersih dan rata. Dan yang paling mengganggu, tanda tangan rektor tampak seperti hasil pemindai digital, bukan tulisan tangan. Tifa menelan ludah. Pak, saya mohon izin. Boleh saya bawa salinan ini untuk keperluan verifikasi? Dr. Soewarno mengangguk pelan, meski sorot matanya penuh keraguan. Asal digunakan dengan niat yang benar, silakan. Tapi hati-hati, Enduk, kalau benar ada yang dipalsukan, kamu sedang mengusik sesuatu yang besar. Tifa tersenyum tipis. Justru karena besar, maka harus dibuka. Ia pulang dengan salinan baru di tangan. Di dadanya, semakin kuat keyakinan bahwa ada yang tak beres. Dan jika semua petunjuk ini benar, mungkin Mulyono memang tak pernah menjadi mahasiswa di kampus itu. 2 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Dr. Tifa dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, tapi sangat berarti. Saya mantan staf bagian akademik. Saya punya data asli lulusan 1988. Tertarik membandingkan. Tifa segera membalas dan menyepakati pertemuan di sebuah kedai kopi yang sepi, tak jauh dari kampus. Pria bernama Yusuf itu datang membawa sebuah flash disk, serta map lusuh yang diikat karet. Tangannya gemetar saat menyerahkannya ke Tifa. Ini daftar lengkap lulusan tahun itu. Saya simpan salinannya sebelum sistem digital dibersihkan tahun 2005. Tifa membuka lembar-lembar data fotokopi dari map itu. Semua nama tercantum rapi, berseri, lengkap dengan NIM dan tanggal kelulusan. 1 jam berlalu. Ia telah memeriksa setiap lembar. Dan hasilnya, tidak ada satupun nama Mulyono. Tifa menyandarkan punggung. Wajahnya tegang. Ini benar dari tahun 1988. Yusuf mengangguk. Iya. Saya yang arsipkan sendiri. Dulu semua masih manual. Saya yakin. Kenapa tidak ada nama dia? Bisik Tifa. Yusuf menatapnya lekat-lekat. Kalau nama dia tidak ada di daftar kelulusan, tapi ada ijazah atas namanya, itu artinya ada yang masukkan data dari luar sistem. Tifa menyimpan dokumen itu baik-baik. Ia berterima kasih kepada Yusuf, lalu segera menuju rumah. Di meja kerjanya, ia kembali mencocokkan daftar lulusan itu dengan ijazah Mulyono. Semakin lama dilihat, semakin banyak kejanggalan kecil bermunculan. Bahkan pada bagian kode ijazah di pojok kanan bawah, yang harusnya mengikuti format tahun dan urutan mahasiswa, kode milik Mulyono tidak sinkron. Tak berhenti sampai di situ, Tifa mulai mencurigai skripsi yang ia temukan pertama kali. Ia membuka katalog lama perpustakaan dan mencari kata kunci mirip dengan judul skripsi Mulyono. Hasilnya membuat napasnya tercekat. Ada skripsi lain tahun 1985 dengan judul yang hampir sama, hanya beda nama penulis. Ia meminta akses ke perpustakaan pusat, lalu memeriksa skripsi itu secara langsung. Benar saja, struktur penulisannya, kalimat pembuka, bahkan isi bab 1, hampir identik. Jadi skripsi itu hanya diubah nama dan tahun, gumamnya. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Ini bukan lagi kebetulan. Ini sebuah skenario yang disusun dengan sangat rapi. Tifa sadar,
Ia sudah masuk terlalu dalam. Namun mundur bukan pilihan. Malam itu juga, ia menyusun semua temuan menjadi sebuah laporan ringkas. Bukti visual, tabel perbandingan, dan narasi kronologis. Ia mencetaknya dalam 2 rangkap, satu untuk dirinya, dan satu lagi untuk diserahkan esok hari ke Bareskrim. Pagi itu langit Jakarta mendung. Tifa mengenakan jilbab abu dan membawa map tebal berisi semua temuannya. Ia berjalan cepat menuju gedung Bareskrim, ditemani seorang sahabatnya yang bekerja sebagai advokat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar satu nama. Di ruang pengaduan publik, seorang petugas menyambut mereka dengan ramah. Setelah melalui beberapa tahapan administrasi, mereka diminta menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, 2 penyidik berpakaian sipil mempersilakan mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Ibu Tifa, bisa dijelaskan secara singkat inti dari laporan ini? Tifa membuka map dan mulai menjelaskan, satu persatu. Ia menunjukkan salinan skripsi, perbandingan ijazah, bukti forensik visual, serta daftar resmi lulusan tahun 1988 yang tidak mencantumkan nama Mulyono. Lalu ia menampilkan bukti bahwa skripsi Mulyono adalah duplikasi dari skripsi tahun 1985. Kedua penyidik tampak serius mencatat. Sesekali mereka saling pandang, seperti sedang menyusun gambaran besar di kepala mereka. Dan ini, ujar Tifa sambil menyerahkan flash disk, adalah dokumen digital asli dari arsip lama. Saya tidak mengedit apapun. Salah satu penyidik menatapnya. Kami akan bawa ini ke bagian forensik dokumen. Mohon ibu tetap standby, mungkin akan kami hubungi untuk klarifikasi lanjutan. Setelah keluar dari ruangan, Tifa berdiri di pelataran gedung Bareskrim. Langit masih abu-abu. Angin bertiup pelan. Di dalam hatinya, muncul rasa cemas. Namun lebih besar dari itu, ada keyakinan. Ia sudah melakukan bagiannya. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk dari penyidik Bareskrim. Ibu Tifa, kami ingin kabari bahwa uji forensik dokumen sudah dimulai. Ada indikasi awal bahwa ijazah tersebut bukan produk resmi universitas. Dan sepekan setelahnya, telepon itu kembali berbunyi. Kali ini, suaranya lebih serius. Bu Tifa, hasil lengkap uji forensik sudah selesai. Kalau ibu bersedia, kami ingin undang ibu hadir saat hasilnya dirilis secara resmi. Tifa menggenggam ponsel erat-erat. Detik itu juga ia tahu, kebenaran sebentar lagi akan muncul ke permukaan. Dan yang terpenting, ia tidak berjalan sendirian lagi. Di ruang konferensi Bareskrim, suasana pagi itu lebih sunyi dari biasanya. Sejumlah pewarta sudah duduk rapi, sebagian besar membawa kamera dan alat perekam. Di depan ruangan, berdiri seorang ahli forensik dokumen bersama penyidik utama. Dr. Tifa duduk di bangku baris kedua, bersama kuasa hukumnya. Map hitam berisi catatannya masih ia peluk erat. Napasnya tenang, tapi matanya awas menanti setiap kata yang akan keluar dari mulut si ahli forensik. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ujar sang ahli membuka, dokumen ijazah atas nama Mulyono tidak memenuhi standar autentifikasi dokumen akademik. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar bunyi kamera memotret. Pertama, jenis kertas yang digunakan tidak sesuai dengan produksi tahun 1988. Kertas ini tidak memiliki serat watermark seperti ijazah resmi pada periode tersebut. Ia menunjukkan foto pembesaran serat kertas di layar. Kedua, tinta yang digunakan pada halaman tanda tangan memiliki usia kimia lebih muda dibandingkan dengan halaman lain. Artinya, halaman itu dicetak di waktu berbeda. Lanjutnya, ketiga, stempel universitas yang tercetak di dokumen tersebut tidak berasal dari alat manual seperti umumnya, melainkan dari cetakan digital. Bentuknya pun tak sesuai dengan cap resmi universitas pada tahun itu. Lalu ia menampilkan bagian paling mencolok. Perbandingan ijazah asli milik mahasiswa lain dengan ijazah milik Mulyono. Huruf, spasi, kode ijazah, semuanya tidak konsisten. Dan terakhir,
Hasil perbandingan skripsi menunjukkan bahwa skripsi atas nama Mulyono diduga merupakan duplikasi dari karya mahasiswa tahun 1985 yang hanya mengalami modifikasi di bagian nama dan tanggal. Tifa menunduk sejenak. Bukan karena sedih, tapi lega. Selama berminggu-minggu ia mempertaruhkan reputasi, bahkan keselamatannya. Hari itu, suara ilmiah yang menjelaskan semua temuan akhirnya menguatkan langkahnya. Seorang wartawan bertanya, "Jadi, bisa disimpulkan bahwa ijazah itu palsu?" Ahli forensik menjawab tegas. "Secara teknis, iya. Ijazah ini tidak dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang bersangkutan dan tidak memenuhi syarat sebagai dokumen akademik sah." Penyidik mengambil alih konferensi, menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan. Sementara itu, pihak universitas akan segera dimintai keterangan resmi. Di luar gedung, Tifa disambut beberapa wartawan yang mencoba meminta komentarnya. Ia hanya berkata singkat, "Saya bukan ingin menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin kejujuran tidak dikalahkan oleh nama besar." Tifa melangkah pergi dengan tenang. Namun kisah ini belum selesai. Karena ia tahu, masih ada satu langkah terakhir untuk memastikan semua fakta benar-benar diterima publik secara terbuka. 2 pekan setelah hasil forensik diumumkan, Tifa menerima surat undangan resmi dari pihak kepolisian. Dalam surat itu tertulis bahwa Mulyono akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi, dan Tifa diminta hadir sebagai pelapor dalam sidang terbuka yang dihadiri pihak universitas, penyidik, dan saksi ahli. Hari itu, gedung serbaguna Bareskrim dijaga ketat. Sejumlah perwakilan dari kampus asal Mulyono hadir, termasuk Kepala Biro Akademik dan Arsiparis Senior. Tak lama, Mulyono datang mengenakan jas abu-abu, didampingi 2 pengacara. Raut wajahnya tegang, tapi tetap berusaha tersenyum. Ketua tim penyidik membuka sesi dengan mempersilakan pihak universitas memberi pernyataan. Kepala Biro Akademik naik ke mimbar dan membawa berkas resmi. Berdasarkan pengecekan ulang terhadap arsip lulusan tahun 1988, kami menyatakan bahwa nama Mulyono tidak terdaftar dalam sistem maupun dokumen manual kami. Tidak ada riwayat pendaftaran, pembayaran semester, maupun sidang skripsi atas nama tersebut. Ruangan mendadak senyap. Dan setelah kami mencocokkan ijazah yang dimiliki Mulyono dengan format resmi tahun itu, ditemukan banyak ketidaksesuaian. Universitas tidak pernah menerbitkan ijazah tersebut. Seorang penyidik bertanya pada Mulyono, "Bapak memperoleh ijazah ini dari mana?" Mulyono menatap kosong sejenak. Lalu, dengan suara datar ia menjawab, "Itu urusan lama. Saya hanya menerima berkas dari seorang teman yang membantu saya waktu itu. Saya tidak tahu kalau ternyata tidak resmi." Jawaban itu memicu kericuhan kecil di ruangan. Beberapa hadirin saling berbisik. Seorang dosen senior dari kampus tersebut terlihat menggelengkan kepala, kecewa. Tifa diminta naik ke mimbar. Ia berdiri tegak, membuka catatan tipis dari mapnya, dan bicara pelan tapi jelas. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin memastikan bahwa gelar yang dipakai seseorang bukan hasil tipuan. Karena setiap mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya, berhak atas keadilan. Dan mereka yang memalsukan jalannya, harus bertanggung jawab." Saat ia turun dari mimbar, suasana ruangan masih sunyi. Hanya suara bolpoin dan ketukan meja yang terdengar. Ketua tim penyidik menutup sidang itu dengan satu kalimat tegas. Proses hukum terhadap dugaan pemalsuan dokumen akademik atas nama Mulyono akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil sidang ini akan menjadi dasar laporan resmi kami. Di luar gedung, Tifa duduk sebentar di bawah pohon ketapang, menatap langit sore. Angin membawa daun-daun kering beterbangan. Mungkin inilah cara semesta membersihkan kebohongan, dengan satu lembar demi lembar kebenaran yang akhirnya terbuka. Sebulan berlalu sejak sidang terbuka itu. Publik mulai ramai membicarakan kasus ini di media sosial, forum, dan obrolan kampus. Banyak yang terkejut. Ada yang tak percaya.
Ada pula yang marah karena merasa pernah ditipu oleh citra yang selama ini dibangun oleh seseorang yang ternyata tak pernah mengenyam bangku kuliah secara sah. Bareskrim akhirnya menggelar konferensi pers penutup. Di sana, penyidik membacakan kesimpulan dari proses panjang penyelidikan. Wajah Dr. Tifa terlihat tenang, meski dalam hatinya tetap ada gejolak kecil. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisa forensik dokumen, serta keterangan pihak universitas, ujar penyidik utama. Kami menyimpulkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Saudara Mulyono adalah dokumen palsu yang tidak pernah diterbitkan oleh pihak kampus. Mulyono sendiri tidak hadir. Ia dikabarkan sedang berada di luar kota, namun pengacaranya menyampaikan pernyataan tertulis yang menyebutkan bahwa kliennya siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Usai konferensi, ahli forensik yang sebelumnya memeriksa dokumen kembali memberikan keterangan tambahan. Dari seluruh ciri fisik, struktur cetakan, bahkan penempatan elemen visual seperti logo dan tanda tangan, semua menunjukkan pola produksi non-akademik. Bahkan beberapa halaman dalam skripsinya tercetak menggunakan printer inkjet modern, yang jelas belum ada pada tahun 80-an. Dr. Tifa berdiri di luar ruangan, memandangi kerumunan wartawan yang sibuk memberitakan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pelukan kemenangan. Hanya hembusan angin dan langit mendung yang menemani. Ia tahu, perjuangannya belum tentu disukai semua orang. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa satu kebohongan besar telah ditelanjangi dengan bukti dan keberanian. Di perjalanan pulang, ia membuka catatan kecil di sakunya, sebuah kutipan yang ia tulis sejak awal pencarian ini. Kebenaran memang tidak selalu memekakkan telinga. Kadang ia datang pelan, dalam diam, tapi menghancurkan kebohongan sebesar apapun. Kisah ini pun selesai. Tapi perjuangan menjaga kejujuran akan terus berjalan.